Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Fatur Rahman, peserta Latsar CPNS tahun 2024, gelombang 2 angkatan 9, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan. Pada agenda 1 kali ini saya akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya adalah kelebihan dan potensi bangsa. Yang pertama, budaya dan multikulturalisme. Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku daerah dan membuat negara ini memiliki banyak budaya yang sangat unik. Mulai dari bahasa, yang lebih dari 700 bahasa daerah, agama, pakaian, rumah adat, dan lain-lain. Bahkan cara hidup masyarakat yang sangat berbeda. Semakin memperjelas Indonesia adalah salah satu bangsa besar. Bahkan dunia pun acap kali memberi apresiasi pada bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Indonesia memiliki alam yang indah. Hal ini tidak dapat dipungkiri jika Indonesia sangat kaya akan keindahan alamnya, mulai dari pegunungan, sabana, danau, pantai maupun laut, yang membuat turis-turis asing berdatangan ke Indonesia. Selanjutnya adalah sejarah. Indonesia memiliki banyak sekali sejarah. Sejarah tersebut sebenarnya turut menjadi faktor mengapa masyarakat Indonesia dapat bersatu dan senasib, bahkan rela pertaruhkan jiwa raga demi berdirinya NKRI ini. Poin berikutnya adalah penilaian terhadap kekurangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kesenjangan ekonomi. Pendapatan rakyat Indonesia juga belum merata, dibuktikan dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Segelintir orang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, sementara jumlah orang dengan pendapatan rendah sangat tinggi. Selanjutnya adalah tingginya nilai korupsi. Indonesia terkenal sebagai negara yang tinggi nilai korupsinya, terlebih pada profesi tertentu yang bersifat melayani masyarakat. Hal ini perlu diperbaiki dan dibenahi agar Indonesia jadi lebih maju dalam segala bidang maupun aspek. Selanjutnya adalah pembangunan yang tidak merata. Bila kita pernah mengunjungi daerah pedalaman di luar Jawa, maka kita akan merasakan bagaimana kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di daerah tersebut. Selanjutnya adalah tokoh inspiratif. Saya memilih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut Bapak SBY. Bapak SBY telah memimpin pembangunan ekonomi Indonesia dan memimpin demokrasi melalui stabilitas politik yang berkelanjutan. SBY juga telah dengan gigih mendorong terciptanya perdamaian di kawasan maupun di masyarakat internasional. Tidak mudah bagi Presiden SBY memimpin negara besar dengan penduduk yang besar, dengan beragam latar belakang etnik, agama maupun budaya, terutama di tengah-tengah masa transisi dan transformasi demokrasi di Indonesia pada waktu itu. Tokoh inspiratif berikutnya adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan segudang cerita dan prestasi. Beliau adalah seorang ekonom besar yang tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga mancanegara. Sri Mulyani merupakan seorang yang berpengaruh di balik terbebasnya Indonesia dari krisis ekonomi global pada 2008 lalu. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam mengelola keuangan negara, termasuk World Bank dan majalah Forbes yang memasukkannya dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia. Hal itulah yang membuat saya memilih Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai tokoh inspiratif bagi saya. Tokoh inspiratif selanjutnya adalah Susi Pujastuti. Tokoh yang lahir di Jawa Barat serta aktif sebagai pengusaha dan politisi yang sukses. Pemilik Susi Air ini pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Dalam periode jabatannya tersebut, ia banyak memperkenalkan kebijakan untuk memberantas praktik perikanan ilegal di Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah putus sekolah pada usia 16 tahun akibat kendala keuangan dan melanjutkan hidup sebagai seorang penjahit. Namun hal itu tentunya tidak menghalangi Susi untuk dapat berkarya dan sukses di masa depan. Hal ini tentunya sangat menginspirasi bagi semua orang.
untuk semangat dalam menjalani berbagai masalah hidup yang ada. Terima kasih. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.